Bapak pergi pas masih ya, karena kita udah lumayan lanjut, jadi kita harus periksa. Tapi seringkali orang tidak mau pergi ke lab karena apa? Kelompok konsultan yang didirikan untuk menolong gereja-gereja yang sedang menurun. Saya pernah terlibat di dalam sebuah gereja itu besar tadinya di kota Fort Worth di negara bagian Texas. Jemaatnya bisa hampir 2.000 orang, bahkan gereja yang paling tua adalah gereja paling tua di Texas. Menurun. Pertanyaannya baik sekali, hotline-nya baik, ada paduan suara, ada organ pipa di belakang, tapi mereka diselamatkan. Dan ketika ada gereja yang tidak menjalankan misi Allah, apa yang terjadi? Gereja ini bukan gereja yang sehat, dan suatu saat saya yakin gereja yang tidak mengabarkan Injil akan tidak pernah bertumbuh. Ini yang pertama harus ada pengkhotbah yang mengkhotbahkan eksposisional, khotbah eksposisi. Nah, kita akan bicara sedikit mengenai khotbah eksposisi. Kita akan lihat contohnya. Harus ada teologi yang biblika. Itu ada buku yang nanti kita akan bahas sama-sama, teologi biblika. Lalu kemudian ada lagi tandanya adalah ada Injil yang disampaikan. Lalu ada pertobatan yang harus sungguh-sungguh terjadi di dalam gereja ini. Saya dari Ambon, saya tidak takut untuk berbicara seperti ini di Medan. Kebanyakan gereja-gereja kita di Ambon, di Medan, saya baru dari Papua, Medan baru adalah gereja yang sungguh-sungguh mendasarkan semua kehidupan dan praktek gereja mereka berdasarkan perjanjian baru. Banyak yang belum tahu. Ada istilah gereja lokal dan ada istilah gereja universal. Itu perdebatan. Saya yang percaya gereja lokal. Artinya di dalam perjanjian baru kita lihat bahwa setiap kali kata eklesia disebutkan menuju kepada persekutuan lokal. Kamu pergi gereja mana? Apa yang kita bicarakan ini akan memiliki implikasi pastoral, mengembalakan dengan tujuan yang jelas. Oke? Bukan dengan tujuan untuk mencari uang. Tidak ada satupun orang yang datang mencari pendeta menjadi pendeta karena mau punya gaji yang besar, karena tidak ada gaji yang besar. Dan sayangnya ada banyak orang yang tidak mau jadi pendeta, anak-anak pendeta tidak mau jadi pendeta karena berkata papanya gajinya kecil, saya nggak mau. Anda harus dapat mengajar dengan sabar dan jelas. Ya. Ingat, perubahan hanya dapat terjadi jika Anda dengan setia mengajarkan perubahan tersebut kepada orang yang Anda layani. Martin Luther, walaupun dia tahu dia harus melawan gereja yang punya struktur yang hebat, tapi dia punya keberanian yang luar biasa, dan dia dengan rendah hati berani untuk mengatakan ada reformasi yang harus kita lakukan. Tantangannya adalah ketika Anda mencoba untuk melakukan sebuah perubahan, ingat, perubahannya adalah misalnya begini, yang baik untuk kita. Bagaimana dunia mengetahui siapa yang mewakili Yesus? 1990-an, Southern Baptist Convention mengklaim mereka punya 16 juta anggota di seluruh Amerika Serikat. Itu denominasi Protestan terbesar di Amerika Serikat, 16 juta. Lalu kemudian di belakangnya langsung supaya kita bisa langsung mulai.